Shalom adik-adik, puji syukur pada hari Minggu ini kita masih boleh beribadah bersama. Meskipun kita masih dalam keadaan di rumah saja, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan karena kita masih beroleh kesempatan untuk beribadah. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, mari kita angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, bilanglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, bilanglah, haleluya. Oh, bilanglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, bilanglah, oh, bilanglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, bilanglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, bilanglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, bilang. Puji haleluya. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa sama-sama. Kita lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana adanya karena Engkau begitu mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, siapkan hati pikiran kami agar kami mampu, agar kami senantiasa dengan tenang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau baca firman Tuhan. Adik-adik yang sudah bisa membaca, ayo kita buka sama-sama di Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-15. Adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta tolong di kakaknya, di mamanya atau di papanya yang mendampingi untuk membaca firman Tuhan sama-sama. Ayo kita mulai membaca. Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Judulnya perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian
jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan setelah tumbuh berbuah, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah itu tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakal. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Hari ini kita mau belajar tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, adik-adik, saat itu dari berbagai kota berkumpul orang-orang untuk bertemu dengan Yesus. Lalu Yesus pun memberikan suatu perumpamaan kepada orang banyak itu. Yang pertama, Yesus memberikan perumpamaan kepada orang banyak itu. Nah, perumpamaannya begini. Ada seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Lalu pada waktu ia menabur, sebagian itu jatuh di pinggir jalan. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Nah, benih yang jatuh di pinggir jalan itu diinjak orang dan dimakan burung-burung, lalu habis. Nah, kemudian ada lagi benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kemudian apa yang terjadi terhadap benih ini? Benih ini bertumbuh tetapi menjadi kering karena tidak mendapat air, lalu benih itu mati. Kemudian ada lagi benih yang ditabur di tengah semak duri. Nah, benih ini bertumbuh bersama-sama dengan semak duri ini. Tetapi semak duri ini juga semakin besar dan menghimpitnya sampai mati. Nah, kemudian yang terakhir itu penabur ini menabur di tanah yang baik. Apakah benih ini bertumbuh? Ya, jelas benih ini bertumbuh. Nah, benih ini bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang seorang penabur
tentang seorang penabur, di mana penabur itu adalah Tuhan sendiri dan benih itu adalah kita manusia. Benih itu adalah firman Tuhan yang kita dengarkan setiap harinya, dan tanah itu adalah hati kita manusia. Nah, adik-adik, firman Tuhan, perumpamaan tentang benih yang jatuh di pinggir jalan itu seperti firman Tuhan yang kita dengar, tetapi kita tidak melakukannya. Nah, contohnya, kita ke gereja, adik-adik ke gereja, sekolah minggu, terus kita dengar firman Tuhan, tetapi saat pulang di rumah, kita malah marah-marah ke adik, kita malah malah tidak mau dengar orang tua. Nah, kemudian benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Nah, ini contohnya itu kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi saat kita kembali ke rumah, kita kembali dalam aktivitas kita, kita sekolah, tapi kita sudah mulai malas untuk malas untuk membaca Alkitab, untuk malas untuk membaca firman Tuhan kembali. Nah, kemudian bagaimana dengan contoh benih yang jatuh di semak duri? Nah, itu kita mendengar firman Tuhan, tetapi kita tidak mau percaya firman itu. Tuhan bilang jangan takut, tapi saat lampu mati kita menjadi takut, kita merasa gelisah. Nanti ada hantu. Nah, kemudian benih yang di tanah yang baik. Kita ke gereja, kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat kita pulang dari gereja, kita melakukan firman Tuhan. Kita melakukan yang baik, kita dengar-dengaran ke orang tua, kita rajin belajar. Nah, kita juga rajin baca Alkitab. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang sikap kita dalam menerima firman Tuhan itu sendiri. Seperti tanah yang baik, Tuhan mau hidup kita, mau menerima firman Tuhan itu, mau merenungkan firman Tuhan itu, dan menjalankannya dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang taat, bukan hanya mendengarkan, tetapi melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian, pure. Pure, pure, benih ditabur. Pure, pure, ditabur lagi. Yuk semua, lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Pure, pure, benih ditabur. Pure, pure, ditabur lagi. Yuk semua, lihat sama-sama.
firman Tuhan, kita sudah memuji-muji nama Tuhan. Saat ini kita mau berdoa. Lipat tangannya, kita tutup mata, duduk yang tenang, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Hari ini kami boleh mengalami pertumbuhan di dalam-Mu melalui firman-Mu. Pimpin kami dan tuntun kami agar mampu menjadi tanah yang baik, yang taat akan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Tuhan, ajar dan sertai kami dalam menjalani kehidupan kami ini. Biar Roh Kudus-Mu senantiasa memeliharakan hati dan pikiran kami. Bapa, kami berdoa padamu saat ini. Kami menyerahkan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami. Berkati Tuhan, Papa dan Mama kami yang bekerja dalam pekerjaan mereka. Tuhan, Kau peliharakan, terutamanya di tengah-tengah pandemi saat ini. Ketakutan, kekhawatiran yang kami alami di rumah, Engkau hapuskan, Kau lepaskan, sehingga sukacita yang senantiasa boleh kami rasakan dan ketenangan hanya daripadamu. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk sekolah kami saat ini. Kami yang diharuskan untuk sekolah secara online, Tuhan berkati setiap kebutuhan yang kami butuhkan, jaringan yang baik dalam menerima pembelajaran yang ada, serta guru yang menjelaskan secara online. Kau berkati kami secara pribadi agar kami boleh mampu mengerjakan setiap tugas pembelajaran yang boleh kami dapatkan. Berkati Tuhan Yesus kami dalam menghadapi ujian yang kami alami saat ini. Tuhan, pimpin kami agar setiap soal-soal yang boleh diperhadapkan dengan kami, boleh kami dapat selesaikan dengan penuh sukacita, dengan penuh kemampuan daripadamu. Tuhan, berkati gereja kami dalam aktivitasnya, jemaat yang boleh beribadah di gereja secara berkelompok. Tuhan, Kau peliharakan agar tetap boleh aman dan mematuhi protokol yang ada. Berkati juga Tuhan Yesus akan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, sertai di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan, agar kami boleh senantiasa aman. Dan dimanapun anak-anak-Mu berada, sanak saudara kami, Engkau sertai Bapa. Tuhan, berkati juga Tuhan guru-guru sekolah minggu kami yang senantiasa Kau pakai dalam pelayanan untuk ibadah sekolah minggu yang ada. Engkau peliharakan mereka dalam aktivitas mereka, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami, bila ada yang sakit, Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan di dalam nama-Mu saja Bapa. Hanya pemulihan terjadi dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pakai hidup kami sebagai tanah yang baik untuk taat, untuk mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ini doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima sempurnakanlah Bapa. Haleluya. Amin. Puji syukur adik-adik, ibadah kita telah selesai. Syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.